Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Dhuyufur Rahman, para tamu Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada antum para tamu Allah semuanya. Sebagaimana kita maklumi, kita mafhumi, kalau kita membaca surat 51 ayat 56 bahwa hidup itu memiliki tujuan. Kalau mengacu kepada ayat, tujuan daripada hidup adalah ibadah. Kalau kita bicara secara pandangan umum bahwa setiap manusia memiliki tujuan dalam hidupnya, apakah tujuan itu baik atau tidak baik? Tidak selamanya tujuan itu baik. Ada kalanya seseorang memiliki tujuan hidup, ghayatul hayah, adalah tidak baik. Tetapi yang harus kita fahami, kita mengerti adalah bahwa siapapun yang memiliki tujuan dalam hidupnya, baik atau tidak baik, maka orang tersebut akan mengupayakan dengan al-hirsu, semangat untuk mencapai tujuan itu. Yang membedakan cuma caranya. Apakah yang tidak baik akan diperjuangkan ataukah hanya yang baik yang akan diperjuangkan? Tetapi bahwa pandangan secara umum, siapapun yang memiliki tujuan pasti akan mengupayakan tujuan itu untuk tercapai. Jadi kalau kita melek tidur, yang kita ingat bukan tujuan hidup, sia-sia hidup kita. Karena kita pasti punya tujuan. Bukankah kita ketika kita bangun tidur ucapan kita wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pasti semua akan kembali kepada Allah. Begitu pula dengan ibadah. Ibadah satu ini dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan di dalam kitabnya Al-Imam An-Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin. Beliau sampaikan bahwa ibadah puasa pun juga memiliki tujuan. Dan satu-satunya ibadah yang tidak disebut dengan kata adalah walladzina min qablikum adalah hanya ibadah puasa. Salat tidak, zakat tidak, haji tidak pula, hanya puasa. Yang Allah menggunakan redaksi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hanya puasa yang Allah ternyata telah mengfardukan orang-orang sebelum kita. Para tamu Allah pernah dengar kata seperti ini.
Kalau mereka bisa, kamu pasti juga bisa. Kalau mereka berhasil, kamu juga pasti bisa berhasil, nak. Kalau mereka mampu, nak, kamu juga pasti mampu. Itu pula maksud daripada kutiba alal ladzina min qablikum. Kata Syekh Utsaimin mengatakan demikian. Wa innama dzakarallahu ta'ala annahu farada ala man qablina wa lam yadhkur mithla dzalik fi shalah. Dalam ayat 183 Allah menuturkan kata siyam juga ternyata diperintahkan oleh orang-orang sebelum kita. Tapi tidak untuk kata salat. Li'anna siyama fihi masyaqqah. Karena ibadah puasa ibadah yang akan di dalamnya terdapat kesulitan, kesempitan. Fihi ta'bun. Ketika orang puasa akan mengalami keletihan dan kelesuan. Tidak hanya itu, fihi tarkul ma'luf. Ketika orang melaksanakan puasa, ternyata mesti dia meninggalkan kebiasaan sehari-hari. Sebelum antum itu puasa, sebelum Ramadan, jam 5 ada yang sudah usai tidak mengkonsumsi apa-apa. Apalagi jam habis maghrib. Makan ketika zuhur. Jam 5 stop makan. Kata orang kesehatan, Anda pengen sehat, berhenti makan. Tapi ternyata tidak. Ketika puasa, meninggalkan kebiasaan sehari-hari. Makan mesti habis maghrib. Makan mesti ketika maghrib. Bahkan Rasul mencontohkan, beliau sebelum sholat sudah berbuka terlebih dahulu. La yakhfa annahu fi ayyamil harri wa tulin nahar yakunu syadidan ala nufus. Apalagi ketika puasa, hari-hari yang dijalani itu panas, harinya, siangnya sangatlah panjang, maka pasti akan berat untuk jiwa. Tetapi karena orang sebelum kita pun pernah melakukan puasa, ini adalah merupakan hadhihi tasliyatul lana. Ini merupakan penghiburan Allah untuk diri kita. Artinya kalau dulu mereka pun puasa, sekarang pun kita puasa. Kalau dulu mereka mampu, sekarang kita juga mesti mampu. Tidak ada yang berat ternyata. Karena ini adalah aturan, ini adalah perintah yang pernah Allah Ta'ala perintahkan kepada orang-orang sebelum kita. Kenapa? Ini adalah secara psikologis manusia. Kata Syekh Utsaimin, li'annal insana idza alima anna hadha syai'a lahu wa li ghairihi hana alaihi. Siapapun manusianya ketika dia tahu bahwa perkara itu pernah juga diperintahkan oleh orang sebelum kita umat Muhammad, tidak hanya dirinya tapi juga orang lain, maka akan hana alaihi, terasa ringan itu untuknya. Seperti kata ketika kita menyemangati buah hati kita, Mas, Mbak, kalau mereka mampu, kamu juga pasti mampu. Kalau mereka bisa, nak, kamu juga bisa. Kalau mereka bisa berhasil, kamu juga pasti bisa berhasil. Para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita bicara tujuan, Syekh Utsaimin mengatakan, menjelaskan dari surat 2 Al-Baqarah 183. Di belakangnya ada kata la'allakum tattaqun. Ada memang bentuk kata umum di mana Allah Ta'ala menyerukan kepada umat Muhammad dan juga kepada orang-orang sebelum umat Muhammad. Pada surat Al-Baqarah ayatnya 21. Tapi ibadahnya tidak khusus. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah yang mana? Ibadah umum. Karena orang sebelum kita pun, umat Muhammad, mereka pun juga beribadah. Tapi dalam Al-Baqarah 183 adalah redaksinya ada kata la'allakum tattaqun. Inilah tujuan. Syekh Utsaimin mengatakan li'anna siyama junnah. Puasa itu perisai. Orang Romawi, bangsa dulu kalau berperang, senjata di tangan itu pedang, tangan kiri itu adalah tamengnya.
perisainya. Untuk apa itu? Menjaga ketika ada serangan musuh. Orang beribadah itu tantangannya banyak. Was-was dari syaitan itu sangat banyak. Mulai dari masuk fajar, subuh, sampai menjelang ketika masuk maghrib. Bahkan ketika mulai maghrib sampai fajar lagi. Godaan syaitan itu penuh. Maka yang mesti kita lakukan, bagaimana kita punya semangat tadi mencapai tujuan, tapi sanggup menanggalkan berbagai macam was-was syaitan tadi. Maka beliau sampaikan dengan mengatakan, li'anna siyama yakika minal ma'asi. Puasa itu menjaga dirimu dari maksiat. Jadi kalau ingin maksiat, ingat puasanya. Li'anna siyama yakika minal ma'asi. Puasa itu menjaga diri kita dari maksiat. Wa yakika minan nar. Puasa itu menjaga diri kita dari neraka. Wa yakika minadh dhunub, dari dosa. Oleh karena itu, Rasul sampaikan dalam sabdanya, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasai dan lainnya, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Hadis yang sudah antum para tamu mafhum. Apa itu? Barang siapa berpuasa Ramadan karena landasan iman dan mengharap pahala dengan penuh perhitungan, Allah ampuni dosa yang telah lalu. Ada kata wahtisaban, mengharap pahala dengan penuh perhitungan. Ingat akan tujuan. Kemudian hadis yang lain yang sangat masyhur, antum sudah disampaikan waktu awal Ramadan insyaallah ta'ala. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya rahimahullah ta'ala. Man lam yada' qaulaz zur. Padahal ketika kita bicara puasa, bicara tidak makan dan minum dan tidak nikah, tidak jima. Ini sekarang tidak bicara itu. Man lam yada' qaulaz zur wala amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amah wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang dusta, amalnya jelek, perilakunya jelek pula, maka Allah tidak butuh memberikan penilaian dari apa yang ia tinggalkan dari makan dan minumnya. Saudaraku, para tamu Allah, ingat tujuan. Ingat tujuan, semangat untuk mencapai tujuan. Aku qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para tamu Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tentu ada kalanya orang memiliki tujuan. Anak ulang, tentu ada kalanya. Jadi terbagi menjadi 3 tipe manusia. Tujuan baik, dia berniat, semangat untuk menuju baik. Ada yang berniat tidak baik, tapi dia juga semangat untuk mengerjakan yang tidak baik. Nyatanya ada istilah korupsi, ada namanya mencopet, ada namanya maling, macam-macam lah yang tidak baik. Tapi juga ada niatnya baik, niatnya tidak baik, tapi tidak dilakukan. Yang parah yang niatnya baik, tapi tidak semangat untuk menuju baik. Jadi ketika ditanya, gimana, pingin seperti apa hidupnya? Sukses lah. Tapi ternyata tidak semangat untuk menuju kepada kesuksesan. Para tamu Allah, disampaikan bahwa oleh Syekh Utsaimin,
anna sauma asyakku ala kathirin minan nas. Puasa itu ternyata satu ibadah yang pandangan secara umum orang mengatakan berat. Tapi ingat, falamma kana asyakku ulima annahu afdal. Sesuatu yang berat tapi dikerjakan, maka itu lebih utama. Li'annal insana idza amila ibadatan syaqqatan wi amrillah kana ajruha a'zam. Sesungguhnya manusia ketika dia melakukan pekerjaan ibadah berat, melaksanakan perintahnya Allah, maka pahalanya pasti lebih besar. Contoh, wa man thamma kana al-abad minal masjidi a'dhamu ajran minal adna minal masjid. Kenapa? Li'annahu aktsaru amalan. Contoh, orang yang jaraknya dari rumah menuju masjid itu jauh, maka pahalanya lebih besar ketimbang yang rumahnya dekat dengan masjid. Kenapa? Karena banyak amalnya. Walakin laisa makna dzalika annal insana yatlubul masyaqqah fil ibadah. Hadza minat tanattu wat takalluf. Tetapi makna itu sesungguhnya manusia tidak boleh mencari kesulitan dalam ibadah. Ini termasuk tanattu' dan takalluf, berlebih-lebihan dan membebani diri. Berat dikerjakan, jauh dari masjid tetap melangkah ke masjid, tetap ibadah. Ajruhu a'zam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan na'imin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tamim taksirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimussalah.